Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang membahas bab baru, yaitu bab 2 untuk MTS kelas 9, yaitu teks cerita inspiratif. Langsung saja untuk tujuan pembelajaran, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi informasi dari cerita inspiratif yang didengar atau dibaca. Langsung saja kita ke materi teks cerita inspiratif itu sendiri. Yang pertama, dari kata inspirasi atau inspiratif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inspiratif artinya sebagai ilham atau suatu yang dapat menggerakkan hati untuk mencipta, mengarang syair, lagu, dan sebagainya, atau ide-ide kreatif akibat proses dari hasil belajar dan peduli terhadap lingkungan kita. Itu makna dari kata inspirasi. Nah, untuk mana cerita inspirasi itu sendiri atau teks cerita inspiratif itu sendiri, maknanya adalah apa itu cerita inspirasi? Cerita inspirasi adalah bentuk narasi atau lebih bertujuan memberi inspirasi ide kreatif kebaikan kepada orang banyak. Cerita yang baik dapat menggugah perasaan dan memberi kesan mendalam, bahkan dalam tingkat yang lebih tinggi mampu membuat seseorang berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi seperti yang dibaca. Cerita yang baik dapat menggugah perasaan dan memberi kesan mendalam, bahkan dalam tingkat yang lebih tinggi mampu membuat seorang berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi seperti kisah yang dibaca atau didengarnya, atau bahkan kisah yang dilihatnya secara langsung melalui kehidupan nyata. Di dunia, bahkan di Indonesia, cerita-cerita yang menggugah perasaan ini cukup banyak. Ada yang berupa kisah nyata, ada pula yang hayalan atau rekaan, ataupun kisah keteladanan budaya tertentu. Itu dia beberapa definisi terkait cerita inspiratif atau kisah inspiratif. Nah, kalau teks kisah inspiratif adalah sebuah teks atau wacana berisi kisah yang memberi tauladan terhadap pembacanya. Itu mengenai teks cerita inspiratif. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri teks kisah inspiratif. Ciri umum teks cerita inspiratif yang pertama, bentuk isi cerita bisa berupa kisah nyata ataupun rekaan atau khayalan. Yang kedua, bentuk cerita mirip dengan cerita pada umumnya, cerpen, dongeng, legenda, namun lebih menekankan nilai moral pada cerita. Yang bagian ketiga, bagian akhir cerita terdapat pesan atau amanat yang ingin disampaikan penulis. Pesan atau amanat ini isinya harus sebisa mungkin mengubah pembaca untuk menjadi yang lebih baik atau menggugah perasaan pembaca dari cerita yang kita buat. Nah, itu diletakkan di akhir cerita. Itu saja untuk materi kita hari ini. Tugas untuk kalian, baca buku kalian halaman 34. Ada teks yang berjudul Garam dan Air. Kemudian tulislah nilai atau pelajaran hidup yang dapat diambil dari cerita tersebut. Terima kasih. Kita lanjutkan materi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.